Di petualangan menjelajah Kalimantan kali ini, kita memutuskan untuk eksplor Kota Bontang, salah satu kota di Kalimantan Timur. Jadi untuk perjalanan kita dari Samarinda menuju Bontang itu ditempuh sejauh tujuan utama kita ke Bontang itu adalah ke Kampung Malahing. Jadi, Kampung Malahing itu adalah kampung yang berada di atas laut di perairan Kota Bontang. Ya, kalian nggak salah dengar. Di Bontang itu ada sebuah kampung yang dibangun di atas laut. Padahal di bawahnya itu nggak ada pulau atau daratan. Terdengar mustahil kan? Jadi dia ngapung di atas air laut. Ya sebenarnya nggak ngapung juga. Jadi perkampungan ini tuh dibangun dengan konsep sama seperti rumah panggung. Kayu-kayunya itu nancep di dasar laut sebagai penopang. Sebenarnya sini pasti timbul banyak pertanyaan kan. Dari mana air bersih mereka, dari mana listrik yang mereka pakai sehari-hari, gimana konsep pengelolaan sampah mereka, cara beli tanah di situ gimana, kalau ke kota kapalnya parkir gimana, jaringan internet itu ada atau enggak, terus pembuangan toiletnya kemana, dan selain nelayan apa sih pekerjaan lain yang mungkin mereka lakukan. Jujur aku nggak bisa jawab semuanya, tapi beberapa hal bisa aku jelaskan di video ini. Jadi yang kalian sekarang lihat itu, ini adalah area yang disebut dengan kawasan Bontang Kuala. Untuk ke Kampung Malahing dari pinggir kota Bontang, kita tuh harus kumpul di Cafe Jembaran, yang kebetulan juga ada di area ini ya. Jadi kawasan Bontang Kuala itu adalah pemukiman pesisir pantai yang konsepnya juga ya rumah panggung. Dan kenapa harus ke Cafe Jembaran? Karena memang cafe itu adalah meeting point untuk kalian mau ke Malahing maupun untuk snorkeling di Bontang. Perjalanan dari Cafe Jembaran ke Kampung Malahing itu ditempuh sekitar 20-25 menit dengan boat ini. Dan FYI, Kampung Malahing itu ada beberapa penginapan yang bisa dibook untuk tinggal di sana. Dan itulah yang akan kita lakukan. Kita memutuskan untuk book sehari di salah satu penginapan ini. Dan untuk kalian yang mau nginep atau mau book, itu bisa hubungi nomor ini ya. Kalau misalnya kalian mau book persis di tempat yang kita ini atau ya beberapa tempat yang mereka juga kelola. Jadi untuk kamar ini kita bisa lihat sendiri ada kasur ya, ini untuk berdua, ada AC-nya juga, ada TV, juga ada kipas angin walaupun sudah ada AC-nya. Dan ini pemandangan dari depannya, jadi menghadap langsung ke laut. Ya walaupun belakangnya juga langsung menghadap laut ya, karena kan kita ada di tengah laut. Untuk kamar mandinya overall kayak gini ya, cukup sempit sebenarnya. Jadi nggak ada apa-apa, cuma ada ember merah besar ini. Oh iya, mereka juga sediakan dispenser sama kopi gula teh kalau misalnya kalian mau buat. Untuk pemandangan di belakangnya kira-kira seperti ini ya. Jadi ada meja kursi buat nongkrong. Walaupun ya kalau siang cukup panas, dan ini kira-kira pemandangan airnya jernih dan itu rumput laut ya. Orang sini mas. Oh, iya. Strike guys, strike. Iso. Apa itu? Wah. Apa itu, Bet? Ikan. Iya, dia tahu. Another strike. Saya videographer.
Untuk hari ini kita lihat ikan apa. Wow, ikan lumayan. Kok kayak mujair? Enggak. Apa itu? Ikan laut. Nila. Kok kayak nila? Enggak. Ikan laut. Besar tuh. Lumayan. Oh iya, ini teripang ya. Jadi salah satu hewan yang juga mereka cari untuk dijual maupun diekspor ke luar negeri. Wah. Oh, oke guys. Sekarang kita berada di kampung wisata Kampung Malahing. Wisata Kampung Malahing di Bontang, Kalimantan Timur. Sekarang lagi nyore nunggu buka puasa. Ternyata tadi itu. Ternyata di sini tempat pancingnya. Tadi tuh udah bingung. Gimana kok sial kita bawa pancing gitu, bawa udang banyak tapi nggak ada tempat yang dalam. Ini mancing lah buang-buang udang sih dari tadi itu. Tinggal sedikit. Ngasih Iya kan? makan. Ngasih makan. Padahal coba tadi pagi kita kesini langsung mancing gitu. Kan lumayan udang hidup itu. Kalau sekarang udah mati semua. Iya. Jadi tinggal sedikit, mungkin nanti malam harus buka puasa kita mau mancing di sini. Mau mancing kan? Iya. Tapi kayaknya kita makan dulu sih. Terserah. Ngopi. Terus itu mancing pas. Cuman Tapi sebenarnya kalau ada yang tanya, sehari aja cukup nggak untuk nikmati di sini? Itu jawabannya relatif ya. Ya karena tiap orang bisa datang ke tempat yang sama, tapi pasti mereka punya POV yang berbeda-beda. Dan kalau dari POV ku, itu cukup 1 hari aja sih. Karena kampung ini itu bisa dikelilingi kurang dari ya 2 menit mungkin. Dasar lautnya itu memang jernih, air lautnya jernih ya. Cuma dasar lautnya itu penuh sama rumput laut dan bulu babi. Jadi agak kurang cocok ya buat yang mau snorkeling. Karena ya nggak ada yang bisa dilihat dan cukup berbahaya ya kalau misalnya kalian keinjek bulu babinya itu. Dan sayangnya juga di Kampung Malahing itu ada beberapa spot foto yang ya sudah banyak yang rusak, dan di beberapa titik itu ada banyak barang-barang untuk nyari ikan ya, untuk peralatan nelayan itu ditumpuk kayak barang-barang di gudang. Cuma bedanya nggak ada penutupnya gitu, jadi kita bisa lihat dengan jelas barang-barang berserakan gitu. Jadi pilihan kalian ya itu mancing, ya snorkeling, tapi hati-hati ya, awas kena bulu babi itu. Sama ya nikmati sunset di tengah laut. Jadi untuk hari ini sudah perjalanan hari kedua sebenarnya. Ini sudah hari kedua. Jadi hari pertama itu ya dia datang, Amir datang. enggak, kita podcast aja. Kita podcast. Nah untuk hari ini sebenarnya nggak ada jadwal khusus karena kita di tengah Laut. Karena ini memang Kampung Malahing kan, kampung yang ada di tengah laut. Tengah laut. Jadi Dan nggak tahu asal-usulnya gimana. habis ini berenang karena ya siapa mau ngelarang. Yang penting Sebenarnya kita- sebenarnya kan tadi sore rencananya. ya. Jadi pagi itu datang mancing, kita mancing, bosan, ya udah nanti sore gitu. Pancing rusak, ada yang rusak satu, tidur lah, alhasil tidur. Karena pengen banget berenang tuh saya.
Saya nunggu nggak tidur saya. Keluar. What the Surut. hell? Ya. Surut banget tuh. Ya tadi sempat surut sore, siang menuju sore, tapi ini udah mulai pasang lagi. Tapi ini bagus, Tat. Bagus. Tangganya. Kalau misalnya hidup lampu. Maksudnya di bawahnya ada lampu juga, kita berenang tuh kayak kawasan yang kita aja gitu. Ya. Ya kan? Cuma memang sih tidak bisa dipungkiri kalau wisata yang di sini tuh kayak kurang terawat menurutku per detik ini ya, per hari ini 2026, karena tadi beberapa tokonya ya kayak sudah nggak kepake gitu. Nggak ada yang jualan gitu ya. Ya. Seharusnya kan Bukan warung ya, tapi toko kayak buat kita beli oleh-oleh gitu. Karena ya nggak ada lagi. iya, yang tadi kita lewatin itu ada tokonya, tapi tidak ada yang dijual dan nggak ada orangnya yang di dalam. Mungkin cari teripang lebih berduit daripada mengharapkan. Tapi ya Tat, Capture. mungkin sedikit anak kalau dari saya tuh kayak penginapan kayak gini kita seharusnya dikasih makan gitu. Betul. Cuma nggak tahu ya, ini kan karena kita puasa. Juga biasanya kan breakfast itu makan tuh sekali biasanya di paginya, pagi besoknya. Cuman nggak tahu ya. Kalau pagi besok dikasih makan nggak mungkin kita makan juga karena kita puasa. Tapi kalau bisa Nanti kita tanya makan. lah. Nanti tanya. Terus sama kita minta umpan juga. Katanya kan butuh apa-apa bilang saja. Ya. Jadi nanti malam kita juga mancing lagi. Nah, Oh ya di sana. aku nggak tahu ya. Ini karena kita di tengah laut, sini ada nyamuk atau tidak, kita nggak tahu karena Kita tapi nyamuk itu kan tetap butuh habitat. Seandainya ada nyamuk yang dibawa ke sini, terus dia hidup, maksudnya berarti dia beranak pinaknya di sini. berkembang biak, ya tetap ada lah di sini nyamuk gitu, walaupun di sini tengah laut. Tapi dari tadi belum kena gigit nyamuk. Belum ada sampai sekarang. Dan ternyata di sini pakai tenaga surya, tapi nggak tahu ya. Maksudnya tenaga surya itu diperbaharui beberapa tahun sekali karena tenaga surya itu repot perawatannya. Tapi ada lagi yang aneh. Terus biayanya itu repot. Tapi untuk aneh tegangannya itu sama saja dengan listrik biasa. Kalau tegangannya kan dia konsepnya ini penyimpanan kan, kayak baterai. disimpan Iya. gitu ya. Oh. Jadi ya tegangannya yang dialirkan ya sesuai sama penyimpanannya dia. Minusnya ya bayangkan kalau misalnya kayak mendung terus dan nggak ada matahari selama ya 3 hari lah, wah itu udah Sudah tidak bisa. nggak ada bisa diharapkan lagi. Biasanya ikan gitu. Kayak orang nyemplung suaranya soalnya. Coba, Jadi kan nanti ada videonya, kita lihat aja. Tapi kok sampai yang mau jatuh. Tapi air itu mereka dapat dari mana tuh? ya itu pertanyaan terbesar sampai detik ini. Air bersih ya. Harusnya di salah satu rumah ini itu ada tempat ini buat filtrasi air lautnya ini. Jadi air lautnya Tapi kalau kayak gitu kan tetap jadi air payau. Enggak. Adalah. Meskipun sudah ada. Tapi kayak di Grinteng itu. Di Grinteng itu di masjid itu ada air, tapi airnya air payau. Ya, mungkin enggak karena di sini kan di branding sama Pupuk Kaltim kan, di apa istilahnya? Didanai sama Pupuk Kaltim. Pupuk Kaltim. Memang sih kalau dibanding sama kayak tempat wisata yang lain, kayak Derawan, jauh. Cuma sebenarnya kalau jalan-jalan tuh nggak penting kemana, yang penting tuh sama siapa, ya kan? Kelas. Karena mau kamu ke Jepang, kalau kamu sendirian terus kayak atau sama orang tapi yang nggak telin. Yes. Mudahan besok lusa balik itu kita baliknya kapan? Besok lusa. Oh, berarti besok masih di sini? Nggak di sini. Di mana? Di Bontangnya. Oh, kita ke Bontang, nginap di sana.
Halo. Sekarang menunjukkan pukul 10. Jadi kita masih ada daerah Bontang, masih pengen snorkeling, melihat keindahan bawah laut di Kampung Malahing. Nantikan keseruan kita ya. Oke. Jadi ini hari terakhir kita di Malahing. Memang cukup melelahkan Apanya yang mana? Iya sih. kegiatannya karena kita berenang, Mancing. snorkeling, mancing, Terus nunggu buka. ya dan lain-lain. Dan Main volley juga dia, saya Nah. tidak. juga apa? Nyari makan. Ya, bukan nyari makan sih. Nungguin orang masak. Enggak lah, kan kita nggak tahu buka apa enggak. Lah. Kita nggak tahu mereka jualan apa enggak. Kamu kesana gimana? Halo, beli mie. Apa? Saya samperin. Ya, saya kamu nggak spesifik. Mungkin dia kira beli mie mentah gitu. Enggak, saya bilang beli mie tapi dimasak. Ah, Saya bilang mie dimasak. iya, Mie berarti dia nunggu istrinya. Nah, pokoknya nunggu istrinya. Padahal cuma masak mie. Bingung. Harusnya sih. Bingung. Habis itu langsung saya ke sini. Ini beli mie 2. Udah dimasak. Oh, istrinya datang, Mas. Istrinya datang. Bilang gini. Ini 2 aja ini. Lah, sebenarnya saya mau minta telur. Itu bangun tidur mukanya nggak enak saya. Saya minta telur. Harusnya biar sekalian gitu loh menurutku. Karena ya masak mie kan nunggu nih airnya blubuk-blubuk, otomatis diselingi telur tuh masih aman. Harusnya. Iya sih. Cuma ya nggak apa-apa. Terus nasi, Pak. Sayang nasi tadi malam tuh nggak dihabisin. Minyak kurang sih menurut saya. Mana? Saya ketiduran lagi tadi malam. Mungkin itu sih yang kerjaan kita di sini. Iya. Berenang kita di malam. Kita berenangnya jam 9 Malam. sampai Bayangkan. jam nggak tahu ya, kayaknya sampai jam 11-an ya. Nggak sampai ya. Lumayan Lama. lama. Kita berenang tuh lumayan lama. Berasa horor gitu karena kan gelap ya. Malam hari. Gelap. Juga itu saya masih bingung gimana cara pakai. Iya, belum terbiasa. Sama, aku juga Itu belum tuh. terbiasa. Kayak fin Minum sama kacamata itu, Bahkan barusan tuh snorkelingnya. berapa kali minum air. Ya ilah. Tapi ternyata tuh gampang tuh. Dia nggak susah-susah amat. Iya. Kalau mau menyelam, tarik napas aja. Memang masuk airnya. Nanti kalau udah ke atas, tiup aja. Ditiup. Terus dihirup lagi itu nggak kemasukan air. Kecuali kalau kita bernapasnya pakai hidung. Iya, Kalau bernapas pakai hidung tuh bahaya. PR. Nah, itu makanya Untung saya udah kebiasaan sih karena ngerokok. terbiasa. Heeh. Kalau ngerokok tuh kan napasnya pakai mulut, Oh iya ya. pakai perut. Oh, pakai perut. Iya. Dari udel. Ya jadi ya cuma mau kita mau utarakan juga menurutku ya terlalu nggak tahu ya, mungkin karena kita sendiri jadi agak kurang diperhatikan karena listriknya mati 2 kali. Padahal ya aku bilang ke kamu nih. Jadi yang di sana yang itu yang pelangi ini dia tuh nggak ada AC-nya. Nah, terus besar banget kan. Itu bisa untuk 6 sampai 5 orang. Aku bilang, Murah ngapain ini. ya? Lebih murah ini sebenarnya. Walah. Atau 5 sampai 6 orang. Tapi aku pikir buat apa? Gitu loh. Mending cari yang kecil aja. Mungkin karena ini juga desainnya lebih unik kan. Jadi apa? Dia berani ngemahalin dan ada fasilitas AC-nya. Ternyata AC-nya nggak boleh. AC-nya bukan nggak boleh. AC-nya itu nggak bisa dihidupin karena AC-nya nyedot
daya yang terlalu besar, sedangkan daya yang dibutuhkan juga banyak. Karena awalnya tuh harusnya pakai genset, nggak mungkin bisa pakai solar panel yang mereka Ada punya di di Malahing sini. ini. Iya, itu. Jadi ya itu sih harusnya udah tahu ada yang mau datang kan, dipersiapkan dulu. Atau bilang dari awal, paham nggak? Yes, Harusnya yes. bilang I see. AC-nya nggak bisa dihidupin ya, karena gensetnya masih bermasalah. Biar kita bisa mikir-mikir tuh ya. Iya, biar kita punya pertimbangan selanjutnya gimana. Ya emang sih, kalau boleh jujur AC sih memang tidak berguna. Iya nggak sih? Iya sih, Heeh. berguna sih. Tadi malam kita Oh, AC yang ada di sini iya iya, enggak berguna sebenarnya banget. memang nggak seberguna itu. Cuma kita kan nggak tahu nih, kita kan nggak tahu kalau di tengah laut itu bagaimana situasinya. Apalagi kan kalau kalian perhatikan nih kita nggak ada lawan. Di sini tuh nggak ada bangunan lagi. Enggak ada lawan. Di sini juga nggak ada bangunan lagi. Jadi angin tuh bener-bener dari kanan kiri Mana bisa. dari arah manapun. Ya, jadi sebenarnya memang nggak perlu AC. Itu plusnya. Cuma tetap aja yang pintunya yang menghadap itu cuma ini, yang lain tuh nggak ada. Yang lain, oh nggak sih itu menghadap juga. Cuma Itu mungkin bagus. karena terlalu besar ya. Itu bagus tuh di sana tuh. Tolong ya. Bukan itu yang kemarin burung tuh, enggak tahu dari sana. Besar banget. Ya begitu ceritanya. Dan kita check out jam 12, kita pindah ke kota Bontang karena kita masih belum selesai dengan pertualangan di Bontang. Sebenarnya nggak petualang sih, Enggak ada sih, tapi saya pengen lebih ke makan. jalan-jalan. Makan apa gitu? Saya di sini. Dan hari kedua. Hari ketiga. Hari ketiga saya di Kalimantan. Iya, hari ketiga. Hari Hari kedua. pertama kan kamu nyampe. Hari ketiga masih banyak Hari-hari hari yang dan plot twistnya adalah nanti kan kita mau nonton bola di stadion. Iya. Oh iya, tahu kita milih apa? Kalau kamu tahu itu katanya pas hari ulang tahunnya Borneo. Makanya Oh, kemarin tuh udah sold out semua, padahal itu baru diupload. aduh. Kita sampai milih apa? VIP kan? Kan Enggak mesti sampai milih Borneo apa Persib? Saya juga Borneo apa Persib nggak pilih tahu. Indonesia. Jadi kita nanti di tempatnya Persib, ya kan? Iya. Di tempatnya Persib, tapi ya udah kita ikut Persib aja gitu. Iya, ikut alur aja gitu. Yang Alur penting aja. Jadi kalau kita misalnya nonton. nanti Karena ini pertama kali seumur hidup saya nonton stadion. sama. Apalagi ini kan profesional kan jatuhnya. Yes. Antar Klub Liga daerah. 1 ya, Iya. antar daerah, antar provinsi. Ya mungkin siapa tahu nanti bisa antar negara kan. Mungkin kita ke Spanyol. Ke Thailand nonton bola. Bapak rumahnya yang mana, Pak? Saya rumahnya di sini. Oh, berarti kita tetangga ya? Ini beli tahun berapa? Saya baru tahun kemarin sih, Oh. baru tahun kemarin saya beli. Pantesan. Sampai di sini. Iya. Oh alah. Ya Kayaknya dah. isinya sama ya? Sama bentuknya sih, sama. nggak apa. Ya, nanti Mau lihat-lihat. main-main ke rumah ya. Oke, siap. Rambut. Ternyata airnya dimasukin dari pipa. So, kita sudah sampai ke penginapan selanjutnya. Nggak sempat room tour, nggak sempat ngapa-ngapain karena lumayan capek. Juga ada ini teman saya yang KO, nggak tahu kenapa. Dan kalian bisa lihat view-nya, ada pohon pisang yang kayaknya itu pisang salam dari Binjai kayaknya. Soalnya banyak rusaknya itu. Anyways, namanya Hotel Majesty. Kita pesen di tiket.com. Nah, ini adalah plot twist terbesar yang aku baru tahu. Kukira hotel ini aku pilih karena harganya murah, yang pertama. Yang kedua, kukira hotel ini tuh kan dekat sama kantor wali kota. Harusnya kantor wali kota itu ada di area kota. Karena ya wali kota, gitu loh. Ternyata tidak. Dari Bontang, dari area kota ke sini itu sekitar 20 menit. Sekitar 11-15 km. Lumayan jauh. Dan itu adalah plot twist yang cukup membagongkan. Dan sepanjang jalan ini,
itu kosong, nggak ada apa-apa. Ya ada, cuma kurang 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 terfasilitasi. Bahkan warung-warung yang ada itu cuman warung-warung kecil yang mungkin cuma jual sembako aja gitu. Itu. Terus another fact, kita sampai sini itu nggak ada siapapun, literally. Maksudnya bukan nggak ada siapapun orang ya. Kita ke parkiran dan di parkiran bawah itu nggak ada apa-apa, nggak ada mobil, nggak ada motor, nggak ada apapun itu. Terus kita ke parkiran depan yang sekarang kita parkir di sana itu hanya ada motor kita satu sama motor satu lagi. Yang otomatis itu berarti motor yang jaga di sini kan, atau istilahnya yang kerja di sini sebagai resepsionis. Nah pertanyaannya tim yang lain mana gitu. Jadi kayaknya ini sama kayak beberapa hotel di kota-kota besar. Jadi memang dia hotel yang mungkin dulu sempat famous pada zamannya, tapi kurang terawat dan juga mungkin kurang terfasilitas. Kalau fasilitas sih lumayan, cuma mungkin kurang ini aja, kurang iklannya kurang tuh. Mungkin Dan karena juga karena jauh sih, jauh dari perkotaan mungkin. harusnya sih enggak sih. Maksudnya kamu bayangkan kalau memang ini dibangun seadanya, nanti kita ambil shot juga kalian biar tahu kayak apa hotelnya. Jadi hotelnya lumayan. Ini kayaknya ada 4 lantai kayaknya, 3 atau 4 lantai. Dan kamarnya itu kalau tulisannya itu sampai 200-an, tapi nggak tahu ya. Faktanya di lapangan berapa. Bisa jadi dia mulai dari 100 kan. Kita nggak tahu. Tapi kalau 200 kan berarti tetap punya 100 kamar. Iya, Yes. harusnya sekitar itu. Dan kita di 207. Begitu. I see. Jadi gimana setelah menderita? Menderita dari? Ya mungkin sudah agak baik kan. Karena di rokok set itu tuh saya pusing mau jatuh ke laut saya. Ya Allah. Nggak kuat, abis ini nggak bisa lagi udah. Nggak kuat lagi saya sakit. Makanya buru-buru nyari nasi. Hah? Buru-buru nyari nasi, buru-buru mancing. Iya, buru-buru nyari nasi enggak ya? Oh, udah nasi lah. Apa aku loh yang ngajak kamu, ayo makan, nanti nutup warungnya. Tutup betulan sudah tidur, orangnya diganggu. Jadi drama selanjutnya itu adalah kamar kita tuh lampunya mati karena kita ngidupin AC. Yang ya itu juga plot twist terbesar yang terjadi karena AC itu harusnya bisa hidup. Ya kan fasilitas dong. Gimana ceritanya kamu dikasih fasilitas tapi nggak bisa dipakai? Ya apalagi kan kita kan bayar. Ternyata itu harus pakai genset dan gensetnya itu lagi error. Otomatis kita kemarin ngidupin AC itu pakai daya solar panelnya mereka. Dan ternyata kehabisan daya. Itu kayak dari si solar panel tuh udah dikasih jatah gitu per cottage ya, per penginapannya itu ada jatahnya. Jadi kemarin kita tuh dialirkan dari kamar sebelahnya yang juga nggak kuat ternyata sampai jam 4 dan kita nggak sahur. Jadi ini kue perahu karena kayak perahu ini ya. Ini bungkusnya ini daun kelapa yang biasa buat ketupat itu. Jadi ini isinya ada layer nggak tuh? Sudah aku juga rasanya. Manis santan. Terus tapi gula merahnya enggak terlalu banyak. enggak overpower. Perahu? Yang mana? Udah cowok. Si.
Kenalin kalau dingin.